Di episode sebelumnya, Kunti yang kehilangan putranya Bima tidak mampu menahan kesedihannya. Ia lalu memohon kepada Dewa Agni agar mengembalikan putranya atau mengambil nyawanya. Ucapan Kunti membuat seluruh Pandawa terkejut. Seketika api menyala dan mengelilingi dirinya. Arjuna dan saudara-saudaranya panik. Mereka meminta Kunti memberikan petunjuk karena mereka sudah mencari ke seluruh hutan, tetapi Bima belum ditemukan. Namun Kunti berkata bahwa mereka tidak boleh hanya mencari di hutan, mereka harus mencari ke seluruh penjuru dunia, bahkan jika harus membuka pintu surga atau menggali sampai dasar dunia bawah. Baginya, yang terpenting hanyalah melihat kembali wajah putranya, Bima. Kunti juga merasa kecewa kepada Arjuna, karena semua kemampuan yang dimilikinya tidak berarti jika ia tidak bisa membawa kabar tentang saudaranya. Ia kemudian bersumpah kepada Yudhistira bahwa sebelum melihat Bima kembali, ia tidak akan menyentuh makanan sedikitpun. Jika Bima masih hidup, maka Bima sendiri yang akan memberinya makanan. Tetapi jika Bima telah tiada, ia juga siap meninggalkan dunia ini. Di tempat lain, setelah berhasil menjalankan rencana meracuni Bima, Sangkuni merasa kemenangan sudah semakin dekat. Ia mengatakan kepada Duryudana bahwa ini baru awal dari kehancuran Pandawa. Menurutnya, seperti roda yang menjadi bagian penting dari kereta. Jika roda itu hancur, maka kereta tidak akan bisa berjalan. Namun Duryudana masih memikirkan Arjuna yang masih hidup. Ia merasa pemanah hebat itu juga harus segera disingkirkan. Dursasana kemudian bertanya, berapa banyak Pandawa yang harus mereka bunuh? Sangkuni mengocok dadu untuk mendapatkan jawaban, tetapi mereka justru terkejut ketika angka yang muncul adalah 5, lambang dari kelima Pandawa. Duryudana dan Dursasana mulai bingung karena mereka yakin Bima sudah mati. Saat itulah Bisma datang dan mulai mencurigai rencana mereka. Ia bertanya apakah mereka benar-benar yakin bahwa Bima sudah mati. Duryudana mencoba menghindar dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bisma mengingatkan bahwa mereka sebelumnya sudah mengundang Bima untuk makan. Duryudana mengakui hal itu, tetapi mengatakan bahwa Bima menolak pergi bersamanya. Bisma lalu memberikan peringatan keras. Jika Duryudana berkata jujur, maka ia harus pergi mencari Bima. Tetapi jika ia berbohong, lebih baik bersiap menerima akibatnya, karena kebenaran pasti akan terungkap. Bisma menegaskan bahwa siapapun yang melakukan kejahatan itu tidak akan bisa lolos, bahkan perlindungan dari para dewa pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Mendengar perkataan Bisma, Sangkuni, Duryudana, dan Dursasana mulai merasa takut. Rajkumar Bhim! Brother Bhim! Karena Shon dan para Pandawa terus mencari keberadaan Bima, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Karna dan Arjuna kemudian memasuki tenda di Pramankoti. Dari kejauhan, Duryudana melihat mereka dan mulai merasa cemas. Ia bertanya kepada Sangkuni apakah mereka akan menemukan bukti tentang rencana pembunuhan itu. Namun Sangkuni yakin bahwa di tenda tersebut mereka tidak akan menemukan petunjuk tentang keberadaan Bima. Sementara itu, Karna menemukan sebuah gelang dan menunjukkannya kepada Arjuna. Melihat gelang itu, Arjuna langsung teringat bahwa gelang tersebut adalah pemberian Kunti kepada Bima sebelum mereka berangkat ke Pramankoti. Kunti memberikan gelang itu sebagai pelindung agar anak-anaknya selalu aman. Karna memperhatikan gelang tersebut dan menemukan bahwa pelindung itu telah rusak. Menurutnya, Bima pasti mengalami perlawanan besar sebelum akhirnya jatuh. Mendengar itu, Arjuna semakin khawatir. Dari kejauhan, Sangkuni berkata kepada Duryudana bahwa Bima telah membayar mahal karena mempercayai orang-orang di sekitarnya. Karena kemudian menyarankan agar mereka pergi ke Pramankoti. Jika masih ada bukti, mereka akan menemukan jawabannya di sana. Arjuna merasa bersalah. Ia teringat pesan Kunti agar mereka berlima selalu bersama. Menurutnya, kehilangan Bima adalah kesalahannya karena ia meninggalkan saudaranya. Namun karena menenangkan Arjuna, ia berkata bahwa terus menyalahkan diri sendiri hanya akan membawa penderitaan. Memiliki kepercayaan bukanlah sebuah kesalahan. Yang salah adalah orang yang mengkhianati kepercayaan tersebut. Karena yakin bahwa seseorang telah mengkhianati kepercayaan Bima dan kecurigaan mereka mulai mengarah kepada Duryudana.
Di tenda itu, Karna juga menemukan tanda bahwa Bima kemungkinan telah diberi makanan yang dicampur racun. Ada bukti bahwa seseorang berusaha menyembunyikan kebenaran. Ratakan! Ratakan! Setelah berhasil melewati kobaran api yang membakar tenda, Arjuna dan Karna keluar dari sungai sambil membawa perhiasan Bima yang mereka temukan di dalam air. Arjuna segera menemui Yudhistira dengan wajah penuh kesedihan. Ia menunjukkan perhiasan tersebut. Yudhistira menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan. Bima telah dibunuh dan tubuhnya dibuang ke sungai. Namun karena menolak kemungkinan itu, menurutnya tidak mungkin ada manusia atau makhluk lain yang bisa mengalahkan Bima dengan mudah. Yudhistira lalu berkata bahwa yang mengalahkan Bima bukanlah kekuatan, melainkan pengkhianatan. Karena saudara tidak mungkin membunuh saudaranya sendiri. विवाद में नहीं मारा। Karna menjawab bahwa bagi Kurawa, Pandawa bukan saudara, melainkan musuh. Mendengar itu, Arjuna mulai marah. Ia ingin membalas siapapun yang telah membuat Bima kehilangan nyawanya. Namun Karna menghentikannya. Ia mengingatkan Arjuna agar tidak bertindak tanpa bukti, karena menuduh seorang pangeran tanpa alasan bisa membuatnya dihukum mati. Karna juga mengingatkan bahwa Kunti sudah kehilangan seorang anak. Jangan sampai ia harus menangisi anaknya yang lain. Yudhistira kemudian bertanya bagaimana mereka bisa membuktikan jika Duryodhana memang pelakunya, karena tentu ia tidak akan mengakui kesalahannya. Karna lalu berkata bahwa ia memiliki sebuah cara. मेरे पास एक मार्ग है। Nakula dan Sadewa mulai menjalankan rencana. Mereka sengaja berbicara dengan suara keras agar Duryodhana dan Dursasana mendengar dan masuk ke dalam jebakan. Nakula berkata bahwa atas perintah kakaknya, ia harus segera membawa banyak obat ke Praman Koti. Sadewa juga berpura-pura mengatakan bahwa ia akan pergi melayani ibu. Namun Nakula menjawab, "Sekarang ibu tidak membutuhkanmu. Bima sudah ditemukan keluar dari danau, meskipun masih belum sadar. Kakak Yudhistira dan Arjuna sedang menjemput ibu. Cepatlah." Mendengar hal itu, Dursasana langsung panik. Ia takut jika Bima sadar, semua rencana mereka akan terbongkar. Duryodhana pun menyadari keadaan semakin berbahaya. Ia berkata bahwa mereka tidak punya waktu untuk menunggu pendapat Sangkuni, karena jika terlambat, semuanya akan gagal. Akhirnya mereka memutuskan pergi dan menyelesaikan rencana itu sendiri. Mengetahui Duryodhana dan Dursasana sudah masuk ke dalam jebakan, Nakula melanjutkan rencananya. Di hadapan tubuh yang ditutupi kain, mereka berpura-pura bahwa Bima telah ditemukan. Nakula bertanya bagaimana keadaan Kak Bima. Karena menjawab bahwa Bima membutuhkan istirahat dan obat-obatan itu akan membantu memulihkan kondisinya. Karena lalu bertanya apakah ada orang yang melihat mereka datang ke tempat itu. Nakula menjawab tidak ada. Karena kemudian menyuruh Nakula dan Sadewa kembali ke istana. Ia berkata bahwa keadaan Bima harus dirahasiakan, karena orang yang memberi racun bisa saja kembali untuk menghabisinya. Sebelum mengetahui siapa pelaku sebenarnya, mereka harus menyembunyikan keadaan Bima. चलो दुशासन। Setelah melihat Karna, Nakula dan Sadewa pergi, Duryodhana keluar dari persembunyiannya dan mendekati tubuh yang ia kira Bima. Sementara itu Arjuna sudah bersiap dengan busurnya untuk menyerang jika Duryodhana melakukan sesuatu. Duryodhana berkata bahwa kematian Bima sudah pasti. Racun memang gagal, tetapi gada miliknya akan menyelesaikan semuanya. Ia mengangkat gadanya untuk menyerang, namun orang di balik kain itu tiba-tiba menghindar. Duryodhana terkejut karena ternyata orang itu bukan Bima, melainkan Yudhistira. Yudhistira berkata bahwa sekarang Duryodhana sendiri telah membuktikan bahwa dialah yang mencoba membunuh Bima. अब तो आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि भ्राता भीम की हत्या आपने की है। Arjuna langsung mengarahkan panahnya kepada Duryodhana dan meminta izin Yudhistira untuk menghukumnya. Ia mengatakan bahwa mereka berlima masih berdiri, sedangkan Duryodhana dan Dursasana harus menerima akibat perbuatannya.
Duryodana yang marah mencoba menyerang dengan gadanya, tetapi berhasil dihentikan oleh panah Arjuna. Namun Duryodana justru tersenyum. Ia memanggil Dursasana dan meminta seluruh adiknya keluar. Betapa terkejutnya Pandawa. Ternyata 100 Kurawa muncul dan siap menyerang mereka. Arjuna kemudian melemparkan busurnya kepada Karna. Ia berkata bahwa membela diri bukanlah sebuah kejahatan dan meminta Karna mengambil busur itu. Karna setuju bahwa melindungi diri bukanlah dosa. Namun ia tidak mengambil busur tersebut. Dengan tangan kosong, Karna maju menghadapi Kurawa, hingga pertarungan antara Pandawa dan Kurawa tidak bisa dihindari. Pandawa berhasil mengalahkan Duryodana hingga jatuh ke tanah. Arjuna yang masih dipenuhi amarah ingin menghabisinya. Namun Yudhistira menghentikan Arjuna. Menurutnya, kesalahan Duryodana harus diputuskan oleh raja melalui sidang kerajaan. Karna juga mendukung Yudhistira. Mereka tidak boleh meninggalkan jalan Dharma hanya karena musuh melakukan kejahatan. Arjuna bertanya, jika Duryodana dibawa ke sidang, apa yang akan terjadi? Duryodana justru tertawa. Ia yakin Pandawa tidak memiliki bukti dan mengatakan bahwa mereka yang akan dihukum jika menuduh tanpa dasar. Ia bahkan berkata bahwa Hastinapura, tanah dan tahta adalah miliknya, sehingga Pandawa lebih baik membawa Kunti pergi meninggalkan kerajaan. Namun Yudhistira tetap teguh. Ia berkata bahwa jalan mereka selalu bersama Dharma. Jalan kebenaran memang sulit, tetapi pada akhirnya kemenangan akan menjadi milik kebenaran. Yudhistira pun memerintahkan Arjuna untuk menurunkan busurnya. Duryodana kembali mengejek Pandawa. Ia mengatakan sidang kerajaan membutuhkan bukti, sementara mereka tidak memiliki bukti bahwa dirinya memberi racun kepada Bima. Namun saat ia merasa menang, tiba-tiba bumi bergetar dan suasana berubah menjadi menakutkan. Tidak lama kemudian, dari dalam sungai muncul sosok yang tidak mereka sangka. Bima ternyata masih hidup. Dengan penuh kemarahan, Bima berkata bahwa jika Kurawa ingin menyerang, ia siap menghadapi mereka. Bima menatap Duryodana dan mengatakan bahwa mengalahkan Pandawa tidak semudah yang ia bayangkan.